Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Dikri Asabila dengan nomor NIM 20031060035. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ejaan bahasa Indonesia tentang pemakaian tanda baca. Penulisan dan pemakaian tanda baca yang benar. Penulisan dan pemakaian tanda baca memang terkesan sepele. Namun jika tidak tepat, makna dari sebuah kalimat bisa berubah. Karena itu penting mengetahui berbagai penulisan dan pemakaian tanda baca yang ada dalam bahasa Indonesia, seperti tanda titik, tanda koma, tanda seru, tanda hubung, dan tanda-tanda lainnya. 1. Tanda titik. Tanda titik dipakai untuk mengakhiri singkatan yang belum resmi. Contoh, HLM titik yang merupakan singkatan dari halaman, ataupun A titik N titik yang merupakan singkatan dari atas nama. Yang kedua, dipakai untuk membatasi singkatan pada gelar sarjana dengan bidang yang diambilnya. Contoh, S.PD yang merupakan singkatan dari sarjana pendidikan. Yang ketiga, dipakai untuk mengakhiri angka ataupun huruf pada bentuk laporan ataupun tabel. Yang keempat, dipakai dalam daftar pustaka sebagai pembatas antara keterangan yang satu dengan yang lain. Yang kelima, tanda titik tidak dipakai pada judul ataupun keterangan pengirim maupun tujuan surat. Yang kedua, tanda tanya. Tanda tanya ini berfungsi sebagai penunjuk kalimat tanya dan cenderung menggunakan 5W plus 1H. Contoh, siapa yang akan mengantarmu ke bandara besok pagi? Yang ketiga, tanda seru. Tanda baca ini juga sering menggantikan posisi tanda titik di akhir kalimat. Tanda baca seru ini membentuk sebuah kalimat menjadi bersifat perintah atau seruan. Akan tetapi, penggunaan tanda seru ini bisa berfungsi menegaskan, mengajak, ataupun memengaruhi seseorang. Contohnya, pergi dari sini. Nomor 4. Yang keempat, tanda koma. Berikut adalah pemakaian dan penulisan tanda koma. 1. Menjadi pemerinci dalam sebuah kalimat yang memiliki subjek, objek, maupun keterangan yang lebih dari 2. Khusus pada kata terakhir, pastikan tanda koma berada sebelum dan maupun atau yang menjadi kata hubung. Contoh, ibu membeli ayam, sayuran, telur. Contoh, ibu membeli ayam, sayuran, telur, dan bumbu dapur di pasar. Yang kedua, menjadi pemisah antara anak kalimat yang letaknya berada mendahului induk kalimat. Contoh, karena hujan lebat dan tidak membawa payung, Rina menjadi telat pulang ke rumah. Yang ketiga, menjadi pemisah antara petikan kalimat langsung dengan kalimat utama. Jika petikannya berada belakang pengujar, tanda koma diletakkan sebelum petikan langsung. Namun, jika petikan kalimat langsungnya mendahului pengujar, tanda koma diletakkan di akhir petikan sebelum tanda kutip. Contoh, kamu pasti tidak akan membawa payung, kata ibu saat melihat Rara tiba di rumah. Yang keempat, menjadi pemisah antara nama dengan gelar. Contoh, akhirnya ia berhasil menjadi sarjana dan kini ia bergelar Ayunintias, STTE atau sarjana ekonomi. Yang kelima, menjadi pemisah nama pengarang yang dibalik pada daftar pustaka. Yang keenam, menjadi pembatas antara satu keterangan yang lain dengan yang ada di catatan kaki. Yang ketujuh, mengapit keterangan tambahan di dalam kalimat. Contoh, pria yang hampir berusia 80 tahun tersebut, Pak Kusnan, rutin berjalan pagi keliling kompleks tiap hari. Selanjutnya yaitu yang kelima, tanda titik 2. Pemakaian tanda baca titik 2 sebagai berikut. 1. Dipakai untuk membatasi antara sebuah keterangan dengan rincinya. Contoh, menjelang tahun ajaran baru, ibu sibuk membelikan kamu perlengkapan sekolah. Titik 2. Seragam, sepatu, juga tas. Yang kedua, kalimat dalam dialog. Yang kedua, dipakai dalam dialog pada naskah drama yang membatasi antara pengujar dan kalimat yang diucapkan. Yang ketiga, dipakai sebagai batas antara penerbit dengan kota penerbit dalam daftar pustaka.
Yang keempat, dipakai sebagai pembatas keterangan dalam tulisan yang bersifat laporan. Contoh, nama (2), tempat tanggal lahir (2), alamat (2). Selanjutnya, 6. Tanda titik koma. Tanda titik koma digunakan jika ada dua penempatan tanda koma yang salah satunya bersifat lebih tinggi daripada yang lain, yaitu ada pada kalimat majmuk yang memiliki rincian di dalamnya. Contoh, sebelum pergi berlibur, aku sudah menyiapkan berbagai perlengkapan yang dibutuhkan, mulai dari pakaian, tiket hotel, kamera, sampai peralatan mandi. Yang ketujuh, tanda hubung. Berikut pemakaian tanda hubung. 1. Dipakai sebagai penghubung antara imbuhan Indonesia dengan kata asing. Contoh, riasan wajahnya begitu rapi karena di strip atau tanda hubung make up langsung oleh perias profesional. Yang kedua, dipakai sebagai penghubung antara kata-kata yang mengalami pengulangan. Contoh, anak strip anak, atau anak-anak bermain di taman hingga menjelang sore. Selanjutnya, yang ke-8, tanda pisah. Tanda baca yang satu ini mirip dengan tanda hubung, hanya saja bentuknya lebih panjang. Namun, tentu penggunaannya pun berbeda. Berikut cara penggunaannya, yaitu 1. Tanda ini dipakai sebagai pengapit keterangan tambahan dalam sebuah kalimat. Yang kedua, menjadi pengganti kata sampai atau hingga dalam keterangan waktu. Contoh, acara perpisahan pada malam itu berlangsung pukul 20.00 sampai 23.00. Yang ke-9, tanda garis miring. Peran penting garis miring yaitu menjadi pembatas dalam nomor surat. Selain itu, fungsi tanda baca ini adalah menggantikan kata setiap atau tiap. Contoh, harganya Rp 1.500, tanda miring lembar. Bisa dibaca, harganya Rp 1.500 tiap lembar. Selanjutnya, 10. Tanda petik. Ada dua pemakaian tanda petik ini, yaitu dipakai mengapit istilah yang mananya bersifat konotatif atau tidak sebenarnya. Yang kedua, dipakai untuk mengapit makna kata yang memang dicantumkan dalam kalimat. Yang terakhir, 11. Tanda kutip. Pemakaian tanda kutip ini yaitu sebagai berikut. 1. Dipakai untuk mengapit judul rubrik, judul makalah, bab buku, atau judul karangan lain yang belum diterbitkan. Contoh, skripsinya berjudul tanda kutip analisis perbandingan dongeng-dongeng Nusantara dengan cerita rakyat dari negara lain, tanda kutip. Yang kedua, dipakai sebagai pengapit kalimat langsung. Contoh, Pak RT menyampaikan, tanda kutip, mulai bulan depan, besar iuran kebersihan akan ditingkatkan menjadi 2 kali lipat daripada semula, tanda kutip. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.